Baik. Maaf, kayak sepertinya tadi terputus. Jadi ini merupakan video lanjutan bagian kedua ya. Nanti saya upload dua bagian di WLS-nya. Oke, tadi kita terputus di bagian ini, jadi mungkin saya jelaskan kembali. Jadi untuk rekombinasi homolog, pada intinya adalah yang itu tadi, seperti yang sudah dijelaskan, pertukaran DNA dari apa pasangan duplex homolog ya. Jadi kan misalnya sister kromatid, jadi kromatid yang dua itu bisa kalau ada homolog itu saling tukar jika misalnya salah satu double helixnya itu uh, rusak seperti terputus yang tadi double strand break. Nah, jadi di ini pertukaran ini mengizinkan jadi satu duplex DNA itu bertindak sebagai template untuk memperbaiki bagian lain duplex DNA lain yang hilang atau rusak. Nah, jika dibayangkan karena ini merupakan homologusnya itu tidak terbatas artinya sekuen yang komplementarinya itu kan atau homolognya itu kan bisa dari tidak tidak terbatas pada utas yang komplementer gitu. Tapi di utas yang lain juga yang penting dia homolog itu bisa dipakai sehingga homologus rekombinasi ini cukup apa ya cukup luas gitu ininya prosesnya ini aplikasinya ini bukan aplikasi artinya eh, proses ini bisa cukup eh, versatile bahasa Inggrisnya dan artinya cukup banyak ininya kegunaannya gitu. Mekanismenya cukup luas ya, cukup luas gitu. Karena yang homolognya itu tidak hanya cukup di apa situ utas yang komplement, tapi di utas yang lain-lain juga di kromosom lain bahkan kalau memang ada homolognya di bagian lain di kromosom itu bisa dijadikan template. Gitu. Oke, ya ini detailnya ya, detailnya. Jadi misalnya satu utas nih dari kromatid satunya terputus misalnya. Nah, tadi kan bagian 5 itu dipotong-potong. Bagian 5 dipotong-potong juga dari ujung 5 ke 3 dipotong. Nah, kemudian bisa dilihat di sini nih bahwa utas yang satu ini ternyata ada homolognya di bagian yang ini gitu. Sehingga dia dipasangkan komplementari di sini. Ya, dipasangkan komplementari sehingga bagian yang ini karena dia ini bersifat template ya, bersifat template, ini kan kayak seperti replikasi saja DNA-nya. Dia terus diperpanjang gitu. Terus diperpanjang ini kan seperti yang hijau ini. Menggunakan ini sebagai template-nya, yang menggunakan merah yang template gitu. Jadi dia diperpanjang terus. Nah, sehingga kan terbentuk seperti ini. Misalnya ini bagian yang hilang sampai di sini nih. Dia perpanjang sampai sini. Nah, dari yang satunya juga sama seperti itu. Utas yang satunya ini. Yang mana yang tadi kan yang ini ya, yang bawah ini. Nah, kemudian yang satunya, yang atasnya juga. Nah, maka hasil akhirnya terbentuk seperti ini. Ini tadi kan template yang ini, perpanjang ini. Yang ini template-nya juga yang satunya, utas satunya. Yang ini. Yang ini ya. Nah, sehingga terjadilah perpanjangan seperti ini gitu. Nah, tinggal disambungkan saja gitu. Klek-klek sambungkan. Nah, sehingga yang hijau ini merupakan utas baru dari hasil polimerisasi akibat dari template yang merah ini gitu. Sehingga artinya mengisi mengisi ini kan putus, dibuang, nah hilang kan, nah isi diisi semua, kami sini diisi, ini juga diisi lagi dengan sintesis dari template yang ini. Kemudian akhirnya ujungnya disambungkan. Itu ya. Oke, cukup jelas ya. Nah, kemudian
Selain homologous recombination ada juga SOS response. Nah, SOS response ini merupakan bentuk mekanisme DNA repair yang lain. Seperti namanya SOS ya. Jadi dalam hal emergency. Ini cukup kompleks mekanismenya dan tiap spesies organisme bisa berbeda. Misalnya eukariot dan prokariot bisa berbeda. Terus sesama eukariot bisa berbeda juga. Tergantung dan di mekanismenya juga banyak gitu. Kalau homologous rekombinasi kan baik di bakteri, prokariot maupun eukariot, mekanismenya sama seperti itu gitu. Nah, kalau ini bisa berbeda-beda. Jadi intinya SOS response itu global respon dari kerusakan DNA di mana cell cycle itu bisa dihentikan. Kemudian sehingga DNA repair dan mutagenesis itu bisa dijalankan. Ini melibatkan REC-A, protein REC-A ya. Jadi pada intinya misalnya mungkin seperti ini yang di E. coli ya, Escherichia coli. Jadi ketika ini ada LEX-A dimer ini protein nempel di SOS box ini berupa promotor untuk gen ini LEX-A regulated chain. Jadi ketika tidak terjadi apa-apa, ini menempel sehingga tidak terjadi transkripsi ini gitu. Tapi ketika terjadi lesion artinya kerusakan, REC-A ini lepas dari apa? LEC-A ini direkrut. Nah, bisa dilihat di sini direkrut. Nah, karena ada lesion ini, kemudian membentuk, jadi ini kan putus nih. Nah, REC-A ini membentuk, istilahnya mengumpul di sini, membentuk single strand DNA filamen. Karena di waktu misalnya replikasi DNA itu kan ada fork ya, garpunya itu. Nah, itu terhenti. Nah, ketika terhenti itu kan sintesis terus-menerus misalnya. Sehingga banyak sekali single strand DNA di situ. Single strand DNA ini kemudian banyak terkumpul. Nah, sehingga si REC-A ini nempel-nempel di single strand DNA. Nah, dengan demikian si LEX-A dimer itu lepas gitu karena ada kompleks ini, dia melepaskan ini. Sehingga karena dia lepas, RNA polimerase bisa mentranskripsikan ini, SS box ini. Maaf ini terdengar nggak ya? Ada suara azan. Tapi mudah-mudahan masih terdengar ya. Jadi karena LEX-A-nya lepas, karena ada ini, sehingga RNA pol bisa mentranskripsikan ini, LEX-A regulated gene ini. Sehingga kemudian selanjutnya adalah terjadi perbaikan DNA gitu. Jadi ketika dia diam, ada ini nempel, tidak terjadi apa-apa, ada kerusakan, kemudian baru protein lain kayak RECA masuk ke sini membentuk kompleks dengan yang DNA rusak itu. DNA rusak kompleks DNA rusak dengan RECA ini mengaktifkan SOS box ini gitu dengan melepaskan LEX-A ini. Ya LX ini kan menghalangi ya untuk RNA pol nempel di sini. Ketika dia lepas, RNA pol bisa nempel di sini sehingga terjadi transkripsi sehingga kerusakan DNA bisa dilakukan. Ini detailnya bisa dilihat ya nanti di reference. Nah, kemudian ini adalah penyakit-penyakit, contoh penyakit karena kegagalan repair, perbaikan DNA. Jadi mutasi yang tidak bisa dicegah, mutasi yang kerusakan terjadi, tapi dia akhirnya tidak bisa diperbaiki sehingga terjadi mutasi gitu. Ini banyak ya, tapi pada umumnya ya kanker ya, misalnya ini kan kanker yang inherited, diturunkan. Jadi misalnya di sini nama penyakitnya apa? Nama penyakitnya ini. Misalnya ada banyak ya, Cockayne syndrome, terus ini BRCA1, BRCA2. Ini fenotipenya, misalnya ini penyakit kanker kolon misalnya. Terjadi karena mismatch repair. Jadi ada pasangan yang mismatch, jadi salah misalnya G ke C malah ke G ke T misalnya. Terus ini kanker kulit atau sensitivitas dari UV ya. Nah ini
excision repair ininya yang terjadi, excision repair, dia harus di-excise, dibuang gitu. Dan banyak lainnya, ini bisa dibaca ya. Terus misalnya breast cancer ya, ini kan terkenal nih BRCA1, BRCA2. Itu dengan mekanisme homologous rekombinasi nih, tapi mungkin masih ada kecacatan di situ ininya. Nah, untuk yang contoh aja misalnya untuk mutasi yang titik, yang terkenal itu ya sickle cell disease, sickle cell anemia. Jadi penyakit ini sel darah ini bentuknya seperti bulan sabit ya. Jadi ini terjadi di darah itu kan darah merah ada hemoglobin. Nah, ini di utasnya ini ada terjadi mutasi titik. Misalnya yang normal itu harusnya CTC ya. RNA-nya kan GAG. Ini glutamin kan. Nah, T-nya ini diganti jadi A, terganti nih pada mutasi di sini, glutang. Sehingga menjadi valin. Jadi glutamin jadi valin, satu perbedaan asam amino saja sudah efeknya sudah dramatis. Jadi yang sel darah merah yang bentuknya harusnya normal seperti ini, jadi dia bentuk sel sabit seperti ini gitu. Nah, tapi apakah jika dilihat gitu kan, ini missense mutation kan jenisnya ya, karena terjadi perubahan asam amino. Nah, jika dilihat kan tadi banyak sekali penyakit yang diakibatkan karena mutasi. Nah, ini kan disebutnya kita cacat istilahnya gitu ya, cacat. Tapi jika dilihat bahwa sebetulnya alam itu kan cukup ini ya, artinya bisa adaptasi gitu, bahwa makhluk hidup bisa adaptasi, artinya meskipun misalnya orang ini terjadi sickle cell anemia, ya tentunya dia tidak normal ininya, metabolisme untuk darahnya misalnya kan, oksigennya kurang misalnya, karena hemoglobinnya eh, tidak normal misalnya, terus kemudian terjadi clogging. Tapi ada keuntungan lainnya begitu, bahwa orang yang terkena sickle cell anemia ini biasanya tahan terhadap malaria. Itu kan. Jadi satu misalnya terjadi mutasi, ada efeknya, tapi ternyata ada efek benefit yang lain. Jadi misalnya ini ternyata resisten terhadap malaria. Nah, jika dilihat mutasi itu kan tidak bisa dihindari, ya. Nah, apakah mutasi itu selalu buruk? Ya, pada umumnya mungkin buruk. Apa terjadi karena harusnya DNA-nya sekuensinya seperti ini, tapi karena mutasi. Nah, perubahan ini kan pasti biasanya tidak diinginkan. Gitu. Tapi jika melihat kita evolusi kan, evolusi Darwin, evolution by natural selection itu, mutasi ini bersama seleksi alam ini ya dua komponen integral dari evolusi. Kalau tidak ada dua itu tidak ada evolusi. Jadi bagaimana ya mutasi itu terjadi dan memang perlu gitu. Misalnya terjadi perubahan iklim, ya. Misalnya nih, jika dilihat zaman dahulu itu beruang kutub ini kan nenek moyangnya beruang coklat, ya. Tidak ada dulu beruang kutub. Tapi ketika suhu dingin terjadi sekitar 500.000 tahun yang lalu ya, suhu dingin migrasi. Nah, dengan migrasi ini karena beradaptasi dengan suhu dingin di kutub ini, itu kan harus terjadi mutasi karena apa? Kutub itu kan es warnanya putih ya. Jadi beruang-beruang coklat ini tidak bisa survive bagus. Kenapa? Karena mangsanya itu bisa melihat dia dengan mudah, kontras dengan warna putih ya. Nah, ketika itu terjadilah mutasi kan random mutasi. Ada tiba-tiba yang misalnya warnanya itu lebih terang gitu. Mungkin tidak langsung putih seperti ini atau juga langsung putih seperti ini ya. Gennya ada berapa gitu, tergantung bisa lihat. Nah, yang putih ini justru dia survive gitu, di kutub ini karena dia bisa eh, apa tidak bisa dilihat dengan jelas oleh mangsanya sehingga dia bisa menangkap mangsanya lebih lebih mudah sehingga dia bisa lebih sukses. Nah, mutasinya ini kan jadi sebenarnya bentuk adaptasi sehingga dia lebih survive sehingga di kutub ini sekarang semuanya putih.
Itu yang tadinya coklat. Nah, coklat ini punah di kutub ini karena tidak bisa menangkap mangsa dengan baik gitu, ya. Tuh. Jadi itulah mutasi ya. Tuh. Oke, ini saya akan sharing video pendek saja untuk merangkum kuliah kali ini ya. Untuk merangkum kuliah ini supaya lebih interaktif, coba kita play. The DNA in just one of your cells gets damaged tens of thousands of times per day. Multiply that by your body's 100 trillion or so cells, and you've got a quintillion DNA errors every day. And because DNA provides the blueprint for the proteins your cells need to function, damage causes serious problems, such as cancer. The errors come in different forms. Sometimes nucleotides, DNA's building blocks, get damaged. Other times, nucleotides get matched up incorrectly, causing mutations. And nicks in one or both strands can interfere with DNA replication, or even cause sections of DNA to get mixed up. Fortunately, your cells have ways of fixing most of these problems, most of the time. These repair pathways all rely on specialized enzymes. Different ones respond to different types of damage. One common error is base mismatches. Each nucleotide contains a base, and during DNA replication, the enzyme DNA polymerase is supposed to bring in the right partner to pair with every base on each template strand, adenine with thymine and guanine with cytosine. But about once every 100,000 additions, it makes a mistake. The enzyme catches most of these right away and cuts off a few nucleotides and replaces them with the correct ones. And just in case it missed a few, a second set of proteins comes behind it to check. If they find a mismatch, they cut out the incorrect nucleotide and replace it. This is called mismatch repair. Together, these two systems reduce the number of base mismatch errors to about 1 in 1 billion. But DNA can get damaged after replication too. Lots of different molecules can cause chemical changes to nucleotides. Some of these come from environmental exposure, like certain compounds in tobacco smoke. But others are molecules that are found in cells naturally, like hydrogen peroxide. Certain chemical changes are so common that they have specific enzymes assigned to reverse the damage. But the cell also has more general repair pathways. If just one base is damaged, it can usually be fixed by a process called base excision repair. One enzyme snips out the damaged base, and other enzymes come in to trim around the site and replace the nucleotides. UV light can cause damage that's a little harder to fix. Sometimes it causes two adjacent nucleotides to stick together, distorting the DNA's double helix shape. Damage like this requires a more complex process called nucleotide excision repair. A team of proteins removes a long strand of 24 or so nucleotides and replaces them with fresh ones. Very high-frequency radiation, like gamma rays and X-rays, cause a different kind of damage. They can actually sever one or both strands of the DNA backbone. Double-strand breaks are the most dangerous. Even one can cause cell death. The two most common pathways for repairing double-strand breaks are called homologous recombination and non-homologous end joining. Homologous recombination uses an undamaged section of similar DNA as a template. Enzymes interlace the damaged and undamaged strands, get them to exchange sequences of nucleotides, and finally fill in the missing gaps to end up with two complete double-stranded segments. Non-homologous end joining, on the other hand, doesn't rely on a template. Instead, a series of proteins trims off a few nucleotides and then fuses the broken ends back together. This process isn't as accurate. It can cause genes to get mixed up or moved around, but it's useful when sister DNA isn't available. Of course, changes to DNA aren't always bad. Beneficial mutations can allow a species to evolve, but most of the time, we want DNA to stay the same. Defects in DNA repair are associated with premature aging,
and many kinds of cancer. So if you're looking for a fountain of youth, it's already operating in your cells, billions and billions of times a day. Oke, baik. Oke, itu videonya ya. Jadi untuk penjelasan lebih singkatnya untuk kuliah kali ini. Kemudian ini literatur yang bisa coba dibaca untuk materi kuliah kali ini. Oke, untuk kuliah kali ini sampai di sini saja. Kemudian nanti kita bertemu kembali di hari Jumat ya, di Jumat tanggal 12 Maret. Oke, terima kasih. Selamat sore.